Hai, halo Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kali ini kita sudah berada di kawasan Jimbaran. Tepatnya kita berada di rumah dessert Uma Farah Salma. Mau ngapain kita? Kita akan ketemu sosok yang sangat luar biasa, yaitu sosok inspiratif. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kita di Dapat Media. Dan juga Instagramnya di @dapatmedia. Dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Arnold Makasau Rifai. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Langsung aja kita ketemuan. Yuk masuk. Jadi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya. Pak Arnold, gimana kabarnya? Ya, Pak? alhamdulillah sehat. Ini lagi Terik, panas, luar Oh, biasa iya. gitu. Tapi tetap semangat ya Pak? Iya, ini Atau kebetulan- ternyata memang pengen rebahan, pengen cari udara-udara yang lebih seger gitu? kebetulan lagi makan siang, jadi udah seger nih Oke, sekarang kan. habis Ya. makan siang Pak. Ya. Gimana nih Pak? Makan siangnya di Ya, Uma, di Uma Farah Salma. Udah langganan Pak ya? Ya, sudah langganan. Ini juga kan salah satu anggota koperasi juga di kami yang Oke. ada yang menjual juga kuliner. Benar. Kami- Jadi memang mensupport para Iya, UKM UKM ya. yang ada di koperasi tersebut Iya, ya Pak ya. iya. Oke. Pak Arnold, bicara tentang kesibukannya Pak Arnold yang sangat luar biasa nih ya. Iya. Sampai akhirnya mau meluangkan waktu bersama Dapat Iya. Media. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Bicara tentang kesibukan Pak. Iya. Sibuk apa aja nih Pak di masa pandemi? Kayaknya makin gencar aja, makin kenceng aja Iya. larinya, yang lainnya pada tersendat-sendat, Pak Arnold malah lebih kenceng. Iya, ya enggak juga, enggak juga. Ya kita juga, ya tetap kita kan apapun juga kondisinya kita tetap harus positif ya, harus tetap mencari usaha-usaha baru, apa kegiatan bisnis apa yang bisa kita kerjakan. Kan nggak bisa berdiam diri juga. Kalau diam juga mau ngapain gitu kan? Nah, Malah stres, Pak, ya? Iya, malah stres. Jadi memang kesibukan sekarang jelas anak-anak kan sekarang juga PPKM kan di rumah ya 2 tahun terakhir. Jadi ya otomatis awal kita menemani anak itu udah default lah ya, Iya. sama istri menemani anak di rumah. Nah terus karena aktivitas di rumah banyak, otomatis kan kita juga lebih banyak di rumah. Jadi kita menggunakan sosial media, kita aktif menggunakan internet untuk bisa berkomunikasi. Nah sekarang PPKM sudah mulai dibuka. Nah tapi kan sekolah juga masih jarang, dan aktivitas anak-anak ini kebetulan kami anak-anak itu suka dengan olahraga luar ruangan kan, seperti ada taekwondo, ada sepak bola, ada basket. Nah, jadi ya kami aktif lah. Kebetulan yang kecil juga suka panahan, jadi ya kami aktivitas ngantar mereka lah begitu ya, untuk nemani mereka, sambil tentunya bagaimana kita melihat peluang bisnis gitu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa bertahan lah ya di era pandemi seperti ini begitu. Asik nih kita bicara keluarga sama peluang bisnis, tapi Iya. nanti ya Iya. kita cari yang segar-segar gitu. Iya, Karena kan Pak iya. Arnold sudah makan nih Pak. Iya, Nah, menu favorit apa Pak yang Iya. Pak Arnold suka di Kalau di sini tempat ini? memang yang sering itu lelenya enak sekali. Lele. Tempong lelenya sama guraminya itu oke lah. Oke. Nah hari ini rasanya tadi ada menu baru ya, bebek itu. Wah ini mantap juga tadi itu. Benar, jadi kita bisa rasakan Iya. makanan khas lokal Iya, iya. dengan taste yang berbeda. Iya, gitu ya. benar. Boleh banget nih kita Iya. coba nanti ya Pak Oke, ya. oke. Oke Pak Iya. Arnold kan sudah menikmati makan siang nih di sini. Gitu. Ada agenda lain mungkin Pak? Ya gini, ini kebetulan ada kawan juga yang punya warung juga. Es kelapanya oke banget. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol di sana? Boleh kita Ya, syuting sana oke, aja Pak yuk. Oke deh. Oke, sip. Yuk sama Ya. DM ikutin kita. Iya. Ayo. Wah, segar banget Pak. Kecap. Nah, tadi kita habis dari Uma Farah Salma, sekarang kita ada di Warung Doe. Iya. Wah, warung yang sudah juga menyiapkan minuman segar ini, es kelapa muda susu. Iya, iya. Kita bicara lanjutan lagi Pak, Iya, mengenai iya. keluarga dan beberapa hal keahlian dari Pak Arnold Iya, sendiri. iya. Bicara keluarga Pak, Iya. gimana Pak Arnold bisa mengatur waktu antara Iya. keluarga dan pekerjaan? Ya, seperti tadi ya sudah kita ceritakan sedikit. Memang kalau saya ini kan memang dari awal kuliah ya, kuliah ambil S1, kemudian saya lanjut dengan S2. Memang niatnya itu dari awal ingin membuka lapangan pekerjaan, jadi ingin menjadi pengusaha lah, Ya. gitu ya. Nah, jadi memang kenapa? Memang salah satu alasannya adalah kalau punya usaha sendiri
itu lebih banyak waktu untuk keluarga. Begitulah ininya ya, apa namanya, harapannya gitu. Kenapa? Karena memang kan ya kalau kita kerja di company perusahaan lain kan ya kita harus datang pagi, pulang sore. Dan biasanya jauh dari rumah kita gitu. Nah, kalau begitu saya lulus, saya buka usaha di Bali, ya saya buka usaha di tempat saya tinggal. Ya jadi di rumah saya lah saya buka usahanya. Ya, otomatis kan jadi ya bangun tidur langsung kerja memang, tapi kan ya dekat-dekat lah sama istri dekat. Kalau ada apa-apa sama keluarga lebih gampang. Langsung. Anak juga terus anak lahir. Ya kita yang antar ke sekolah juga, pagi-pagi kita antar pulang, kita udah langsung masuk kerja. Nah, jadi memang ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan ya, kita kan nggak tahu ke depan seperti apa, tapi sejauh ini sih saya merasa cukup dekat lah ya, dengan keluarga dekat, dengan usaha juga bisa saya kerjakan gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan itu bisa berlanjut terus. Memang rata-rata, tapi kan nggak bisa semua kegiatan usaha kita taruh di rumah gitu. Ya meskipun ada internet, meskipun ada sosial media, ya tetap aja kita namanya usaha kadang juga harus ke tempat lain, pergi ke tempat lain. Ya yang pada waktu-waktu tertentu, terutama waktu anak udah mulai usia SMP gitu, ya memang sering juga bolak-balik ke Jakarta karena pas kebetulan kegiatan usahanya mengharuskan kita ke luar kota begitu ya. Ya tapi ya itu kembali lah, itu yang harus dijalani lah ya. Yang penting kan udah tahu lah istri ya, kita atur jadwal, siapa yang ngantar, siapa yang ini. Tapi di masa pandemi begini ya di rumah semua. Berasa jadi antara kerja sama di rumah kayaknya biasa-biasa aja. Sama aja. Nah, menariknya seperti ini Pak. Misalnya nih bicara tentang rumah juga menjadi kantor. Gitu, apa pernah nggak Pak kebalik-balik? Misalnya pas di rumah akhirnya ngomongin kerjaan sama istri, pas di kantor akhirnya ngomongin keluarga sama teman-teman kantor itu. Iya memang. Memang itu yang saya bilang, itu kejadian gitu. Jadi kadang-kadang ya itu bangun tidur langsung kerja, sebelum tidur juga selesai kerja ya. Jadi memang kadang-kadang karena rumah itu di kantor, ya jadi kerjanya 24 jam. Kalau keluar dari kantor kan misalnya pagi kita ke kantor, berarti kan urusan rumah lepas tuh. Nanti begitu pulang sore, balik urusan rumah, urusan kantor ditinggal. Tapi kalau rumah di kantor ya pagi bangun urusan kerjaan yang urusan rumah, pulang ya urusan kerjaan lagi. Iya, takutnya nanti kebalik pas lagi bicara pekerjaan tiba-tiba istrinya bingung. Papa ngomongin apa? Pernah juga. Terus respon istri gimana, Pak? Iya, karena kita udah kesepakatan ya sudah kita jalanin, terima aja. Iya. Nah, menariknya juga Pak Arnold ternyata memang dari keluarga, saking dekatnya sama keluarga, akhirnya pun benar-benar memprioritaskan anak-anak Pak ya. Bahkan Pak Arnold sendiri juga bisa memappingkan talent si anak. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi begini, sekitar tahun 2007 ya, 2008 itu ada tools yang namanya tuh talent mapping. Nah, kebetulan senior saya di kampus yang buat itu, senior cukup jauh saya. Nah, dia buat tools namanya talent mapping sejak 2007-2008. Nah, ternyata tools ini cukup bagus untuk bisa membaca passion dari kita, bakat dari kita gitu. Nah, saya coba pelajari itu, akhirnya saya ya bisa menguasai itulah ya, karena kebetulan dia kan senior saya, jadi cukup dekat. Saya bolak-balik ke Jakarta, salah satunya urusan itu. Nah, dengan tools itu kita bisa melihat passion dari seseorang, bakat dari seseorang. Nah, dengan passion dan bakat itulah kita coba untuk mengarahkan dia kegiatan bisnis apa yang bisa dijalankan. Kalau mungkin mahasiswa SMA misalnya, jurusan apa yang harus dia sebaiknya diambil. Kalau masih SMA mungkin pilihan atau olahraga apa yang dia cocok. Nah, gitu. Jadi dengan seperti itu kita lebih mudah lah ya, tidak apa istilahnya nih, tidak energinya ya. Karena kan hampir semua kegiatan buang waktu, buang biaya juga. Nah, jadi itu yang saya coba udah berapa kali memang sejak 2012. Beberapa kampus juga udah memakai jasa talent mapping itu untuk pemilihan jurusan. Nah, jadi ya kita coba inilah ya, kita coba bantu arahkan gitu. Karena ternyata kan data menunjukkan itu 87% mahasiswa itu salah jurusan. Jadi artinya itu data tahun 2020. Jadi artinya apa? Artinya ada 87% mahasiswa yang begitu dia kuliah, dia ternyata tuh nggak cocok sebetulnya di situ. Ya, satu lain hal ya. Biasanya tuh
karena orang tuanya yang nuntut. Nah, gitu. Begitu, Pak. Saya mau anak saya di sini ya, anaknya ya. Cita-cita orang tua. Cita-cita orang tua, bukan cita-cita si anak, itu satu. Kedua, tren bisnis nih. Misalnya di tahun 2000 awal tuh trennya IT. Oh, semua lari ke IT. Nanti ada trennya manajemen marketing, semua lari ke manajemen marketing. Padahal dia nggak cocok sebetulnya. Nah, inilah yang membuat salah jurusan. Yang ketiga biasanya teman. Berlima, empatnya masuk kampus A, yang kelima ikut terus ya, gitu. Jurusan apa ya dia ikut jurusan apa. Nah, jadi inilah yang membuat banyak anak-anak mahasiswa salah jurusan. Waktu kuliah itu kan biayanya lumayan besar, biaya sekolah, biaya dia kos, bensin, belum makan, lagi belum lagi waktu 4 tahun 5 tahun terbuang. Nah, ini yang coba kita kita coba tawarkan lah ke masyarakat secara nasional, karena yang apa namanya yang menguasai teles mapping ini udah lumayan banyak, udah lumayan nasional, se-Indonesia udah cukup banyak, udah ada ribuan orang. Ya kita coba tawarkan ke masyarakat, ayolah kenali dulu diri, pelajari dulu, cari passion, baru cari jurusan yang sesuai, cari pekerjaan yang sesuai. Nah, mudah-mudahan ini lebih baik ke depannya begitu. Passion, menarik tuh, Pak. Iya, Gimana sih kita mengetahui bahwa diri kita tuh passionnya di sini? Iya. Begini, yaitu tadi passion itu bisa kita lihat dengan dua cara. Cara yang kedua adalah lewat tools. Nah, kan ada tools. Teles mapping salah satunya. Ada banyak tools lain lah. Ada banyak tools lain. Teles mapping salah satunya. Jadi ambil toolsnya, nanti kita tahu passion kita. Tapi sebenarnya ada juga cara pertama yang itu nggak perlu tools. Yaitu kita coba sendiri. Nah, kita coba sendiri. Jadi semakin banyak kita mencoba suatu kegiatan, kita bisa tahu kita tuh cocok apa enggak. Kita passion apa enggak di situ. Nah, cara untuk mengetahui kita passion apa enggak yang kita uji coba sendiri itu ada 4. Nah, ada 4. Apa aja itu? Nah, jadi yang 4E namanya kita sebut. 4E, Nah, yang pertama itu kegiatan yang kita suka itu mudah kita jalankan. Nah, jadi artinya kalau Oman dan yang lain merasa ada kegiatan yang dia kok gampang saya kerjakan, sementara orang lain bilang susah. Nah, itu mungkin tanda-tanda itu passion. Ya, tanda pertama itu. Tanda kedua adalah kegiatan itu nyaman kita jalankan. Jadi waktu kita udah mudah kita jalankan, nyaman kita jalankan, nah sehingga orang lain merasa, loh kok kamu enak sekali ya, padahal itu susah loh, itu nggak nyaman, tapi kita nyaman. Nah itu 2. Yang ketiga, excellence. Jadi pertama easy, enjoy, excellence. Kalau kita bisa menjadi yang terhebat di situ, maka itu udah 3 hal yang menunjukkan salah satu bakat, passion kita. Kalau 3 ini aja sebenarnya namanya hobi. Nah, kalau kalian punya hobi, dikerjakannya gampang, nggak tidur sampai malam, kita jago di situ, itu namanya hobi. Nah, yang disebut passion harus ada ya yang keempat, yaitu earn, menghasilkan. Jadi hobi yang menghasilkan pendapatan, menghasilkan prestasi yang bagus, menghasilkan sertifikat yang bagus bagi kita. Inilah yang disebut dengan bakat atau passion itu, gitu. Menarik banget. Kalau ketemu itu jalanin itu. Wow. Itu jadi jalan tol itu. Anak muda itu baru masuk ke 3 ini aja, Pak. Baru rata-rata 3 ini hobinya. Baru ke hobinya. Benar. Jadi gimana hobi ini bisa menghasilkan, baru mereka bisa mengatakan bahwa itulah bakat yang menghasilkan atau passion. Nah, buat Sobat DM itu tadi ya kita udah bicara mengenai passion. Jadi pastikan bahwa kita melakukan sesuatu hal itu enjoy, kita menikmatinya, itu pasti kita gampang buat melakukannya, dan juga kita bisa excellent di sana. Itu baru hobi. Kalau bisa menghasilkan, itu baru passionnya. Jadi buat Sobat DM, pastikan bahwa Sobat DM pun akhirnya bisa menemukan passionnya. Mau tahu lebih lanjut, nanti bisa kita obrolin lebih lanjut lagi bersama Pak Arnold. Nah, Sobat DM, kalau tadi kita sudah merasakan masakan yang begitu luar biasa enaknya, yaitu di warung ayam bakar Doeh Taman Griya, sekarang kita sudah berada di kantor dari Pak Arnold. Pak Arnold, kalau di background kita ini ada namanya soft launching Habasa. Kayaknya ini bisnis baru ya, Pak. Tapi sebelum kita kupas ini, kayaknya pengen tahu nih, lebih dalam mengenai Channel 11. Gimana sih akhirnya Pak Arnold bisa mendirikan Channel 11, Pak? Ya, kita ini awalnya tahun 2003. Jadi 2003 itu di saat ada kejadian memang 2002 kan kita ada kejadian bom Bali waktu itu. Nah, sama dengan hampir sekarang kondisi semua bisnis hampir tidak berjalan. Tiarap, Pak ya. Tiarap. Nah, akhirnya saya sama beberapa teman berpikir, ayo apa yang bisa kita create, bisnis apa yang bisa kita kerjakan bersama sekarang, dan apa kebutuhan
masyarakat saat itu. Nah, ternyata saat itu yang kita lihat adalah kebutuhan akan telekomunikasi. Nah, sehingga akhirnya kami butuh waktu sekitar hampir 6 bulan untuk mempersiapkan, mempelajari bagaimana wireless waktu itu, bisnis internet bisa berjalan. Hingga di 2003 saat itu kita coba dirikan perusahaan. Nah, kita coba buatlah yang namanya Channel 11. Nah, ini menariknya adalah dari musibah Iya. akhirnya menemukan berkah gitu ya, Pak Iya, ya. iya. Menemukan peluang di usaha yaitu namanya Channel 11 Iya. gitu. Tapi bicara Channel 11, kenapa harus memilih Nama. jasa telekomunikasi Oh, gitu, oke. Pak? Ya. Ini awalnya waktu itu kita berpikir kan, kalau di kuliah itu kita diajarkan ada 2 bisnis yang bisa kita jalankan. Apa aja itu, Pak? Yang pertama bisnis yang dibutuhkan oleh orang. Nah, contohnya apa? Misalnya sembako. Benar. Kita buka bisnis sembako. Ada kedua bisnis yang bisa kita jalankan. Orang lain belum tentu butuh, tapi bisa kita jalankan sesuai dengan passion kita. Oke. Nah, telekomunikasi itu termasuk bisnis yang saat itu bisa kita jalankan. Kami jalankan bisa. Saya dan teman-teman bisa create karena kami punya background di situ. Nah, kita buat, terus kita coba pasarkan. Nah, berharap masyarakat menerima. Ya, alhamdulillah saat itu masyarakat menerima. Karena kebutuhan saat itu di 2003-2004, itu kebutuhan internet kan lagi heboh-hebohnya. Iya. Internet saat itu. Dulu kita masih menggunakan Telkomnet instan waktu itu. Nah, sekarang begitu dengan WiFi, wireless WiFi itu broadband mulai masuk. Orang udah berlangganan bayar bulanan waktu itu. Jadi nggak lagi per menit bayar internetnya. Bayar bulanan, nah sehingga ya alhamdulillah sejak itu kita mulai Permintaannya jadi lebih permintaannya banyak ya? meningkat. Nah, kita sempat masuk koran juga di nasional waktu itu. Karena saat itu di 2003-2004 itu memang bersamaan hampir 10 perusahaan lokal di Bali yang sama-sama mengurus perizinan untuk internet provider di Bali. Wow. Nah, sampai hari ini masih ada itu sebagian besar. Wow, keren banget nih. Jadi Iya. kita bisa mengenang sejarahnya dari Iya, situ, Pak. iya, iya. Tapi menariknya tadi Pak Arnold mengatakan bahwa ternyata bersama teman-teman. Iya. Gitu. Iya. Apakah Channel 11 ini didirikan juga bersama teman-teman Pak Arnold? Iya. Oke. Pada prinsipnya begini kan, kalau di bisnis itu kan sekarang kita tidak bisa sendiri ya. Iya. Nah, kita perlu beberapa orang yang saling mengisi. Jadi ada yang fokus di IT-nya, ada yang fokus di akuntingnya, ada yang fokus di penjualannya. Saya bergabung waktu itu bertiga dengan ada beberapa juga teman-teman yang statusnya membantu kinerja kami. Ya kita buat perusahaan, kita coba pelajari bersama dan kita coba tawarkan bersama ke masyarakat gitu. Wow, jadi benar-benar bareng sama teman-teman, Iya. terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke akhirnya lapangan. Masyarakat Iya. menerima. Ada juga hal yang pengen saya tanyakan, kenapa akhirnya namanya Channel Iya, 11? Tapi iya. kita boleh sekalian berkunjung ke Iya, bisa. sudut-sudut lainnya, Pak? Bisa, Ya, Pak. silakan. Kita sambil jalan. Wow, kita sudah berada di kantor dari Channel 11. Iya. Menarik, Pak. Kita lanjutin tadi, Pak. Iya. Bahwa Channel 11. Kenapa memilih nama Channel 11, Pak? Iya. Jadi di awal tahun 2003 itu, kalau WiFi itu kan kita harus tes ya, sinyal WiFi. Nah, sinyal WiFi saat itu dibagi 11 amplitudo lah gitu ya. Nah, jadi ada nomor 1, 2, 3 sampai nomor 11 lah gitu. Nah, kami waktu itu mencoba sinyal dari titik ini, dari kantor ini menuju ke GWK. Nah, jadi GWK. Jadi kami kirim tim ke sana, dari sana paparkan sinyal, kita terima di sini. Kita lihat mana yang paling kuat saat itu. Nah, kita uji coba dari channel 1, 2, 3, 4, 5 dan alhamdulillah yang terkuat di channel 11. Oke. Jadi sesederhana itu, Pak. Jadi karena pas banget di channel 11, Channel 11 itu. itulah yang paling kuat saat itu. Ya, terus akhirnya keputusan udah kita pakai nama channel 11 gitu. Wow. Ya memang setelah itu berkembang lah bahwa 11 itu kan 2 kaki, jadi Iya, kesannya kokoh iya. perusahaannya. Akhirnya menemukan filosofi Iya, lain, filosofi Pak, ya, lainnya. gitu. Tapi memang saat itu channel 11 itulah channel yang paling kuat yang bisa kita terima antara dari sini ke GWK itu channel 11. Makanya kita putuskan, oke kita pakai nama channel 11 lah. Bicara kuat sekarang, Pak. Iya. Gitu. Sekuat apa sih channel 11, Pak? Karena kan kita udah tahu sendiri, Pak, kita dalam perjalanan bisnis gitu pasti akan ada namanya jatuh bangun. Iya, iya, iya. Seberapa kuat channel Iya. 11 akhirnya bisa bangkit dari mungkin pernah mengalami keterpurukan. Ya, ya memang di bisnis biasa ya, naik turun itu biasa bisnis lah. Nah, kami berdiri di 2003, kemudian kami mulai running bisnis.
Memang saat itu kan kondisi Bali juga belum ini ya, belum optimal saat itu. Kan kita baru mulai 2007 lah ya, baru mulai meskipun ada bom Bali kedua saat itu. Tapi 2007 dan sampai kemarin sebelum pandemi 2019 itu memang bagus, Pak. Bisnis bagus dan hampir semua pariwisata juga bagus. Jadi bisnis telekomunikasi terkait internet ini yang merupakan pendukung hotel, pendukung rumah, pendukung kantor itu bisa running dengan sangat baik dan lumayan lah, kita cukup banyak memberikan income bagi kami dan bahkan kami saat itu bisa melahirkan 2 perusahaan, anak perusahaan. Wow. Satu di bisnis pariwisata yang sampai sekarang juga masih berjalan, satu lagi di bisnis konstruksi. Jadi dari usaha Channel 11 itu kita bisa melahirkan anak perusahaan lah begitu ya. Nah, tapi ya kembali tantangannya sekarang ini begitu masa pandemi ya. Malah benar-benar merasakan tantangan yang sangat hebat malah di masa pandemi jadi ini, benar, Pak, ya? masa pandemi ini memang harus diakui agak penurunan cukup banyak lah ya gitu ya. Sehingga karena kan gini, kami kan internet itu kan melayani hotel, melayani kantor, melayani instansi pemerintah, melayani rumah, ruko dan segala macam. Nah, di saat semua bisnis yang utama itu terganggu, ya otomatis kebutuhan mereka terhadap internet untuk di kantornya, di gedungnya kan berkurang juga. Pembayaran mereka juga sulit ke kami ya, sehingga otomatis di situ pun pendapatan agak menurun drastis. Ya, tapi ya itu kondisinya ya. Jadi artinya kalau dibilang apakah pernah mengalami penurunan, ya kita mengalami saat ini. Nah, cuma kan pengusaha harus optimis ya. Siapapun lah, nggak cuma pengusaha. Semua harus optimis bahwa ke depan akan lebih baik. Dan perlu dipahami juga bahwa setiap kali ada kesulitan, kemalangan itu akan diikuti dengan suatu keberuntungan atau suatu kesempatan yang lebih baik. Wow, ya, jadi dengan semangat seperti itu ya kita harus mempersiapkan diri. Peluang apa ke depan yang perlu kita raih, perlu kita dapatkan, terbuka lebar. Ya, selama masa ini ya kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Wow, gitu. Menarik banget. Artinya Pak Arnold sendiri pasti punya strategi-strategi khusus selama pandemi, Pak ya, sehingga tetap bisa bertahan. Strateginya apa aja sih, Pak? Ya, memang strategi yang paling mudah adalah mengurangi pengeluaran, itu jelas. Karena pendapatan kita berkurang. Sayang banget kalau ketika akhirnya pengeluaran lebih besar daripada masuknya, Pak ya. Akhirnya memang kami, salah satu strategi yang kami gunakan ya, memang ini dampaknya yang tidak nyaman ke kami semua ya, ke saya, ke owner lain, juga ke staff. Ya otomatis kan kami harus mengurangi jam kerja juga gitu. Jadi jam kerjanya kami buat shift, meskipun internet itu memang kami harus melayani 24 jam, tapi ya memang dengan berat hati juga kami harus mengurangi shift. Yang tadinya kita kerja itu sampai jam 11 malam, ya sekarang kita bagi shift terpaksa ya, untuk bisa mengurangi pengeluaran. Beberapa penghematan lain kita lakukan gitu ya. Kita coba cari kreativitas lain lah ya. Tapi jadi intinya kita tetap bisa melayani pelanggan dengan baik. Kalaupun menurun sedikit pelayanannya, tapi operasional juga bisa kita jaga. Ya, jadi itulah strategi utama. Nah, tentunya ada strategi kedua. Strategi kedua adalah bagaimana dengan resource yang ada sekarang, SDM yang ada, fasilitas yang ada, aset-aset yang ada, itu bisa nggak kita menciptakan suatu produk baru atau bisnis baru yang bisa digunakan nanti di saat kondisi membaik. Nah, kita juga udah punya kendaraan baru nih untuk bisa berbisnis dengan lebih baik. Nah, begitulah. Itu yang sekarang kami kerjakan sampai hari ini. Gitu. Wow, menarik banget. Artinya Channel 11 tidak hanya juga bertahan di dalam bisnis utamanya, tapi juga bahkan bisa menelurkan ataupun menghasilkan bisnis-bisnis baru lainnya, Pak ya. Menarik banget, Pak. Artinya Channel 11 bisa bertahan di masa pandemi pun juga akhirnya menelurkan bisnis baru. Seperti tadi yang ada di background kita, yaitu Habasa, Pak ya. Apa sih, Pak? Boleh kita langsung aja lihat ke Habasa, Pak? Boleh. Kita lanjut aja ke sebelah, Pak ya. Wow, keren banget, Pak. Ini pertama kali saya melihat proses penyulingan, Pak ya, dari air mineral yang sebentar lagi kita akan rasakan kesegarannya gitu, Pak. Oke, Pak, bicara tentang bisnis baru ini pasti ada cerita-cerita unik lainnya. Bagaimana sih seorang Pak Arnold bisa mendirikan bisnis baru yaitu Habasa Air Mineral ini gitu ya. Tapi tentunya Sobat DM, kita sudah berada di tempat penyulingan air mineral dari Habasa.
Kira-kira ada rahasia khusus nggak ya yang akan dibongkar oleh Pak Arnold pada kita semua? Tentunya kita akan kupas tuntas hanya di Open the Secret. Pak Arnold, Iya. sebelum kita ke Habasa, Iya. ada hal unik yang ternyata karena saking cintanya sama istri, Iya. tempat ini pun akhirnya memiliki nomor yang unik. Apa Iya. itu, Pak? Iya, jadi begini, waktu pertama kali kami kesini kan 2001 ya. Iya. Saya berdua sama istri, waktu itu kami berdua. Nah, begitu kita nyampe di sini, agak kesulitan kita menentukan alamatnya nih, nomor rumah waktu itu. Kan memang agak berantakan saat itu ya, Iya. gitu. Nah, jadi begitu sampai, terus saya akhirnya izin ke istri, oke, kita pakai nama ulang tahun kamu ya, gitu. Mau nggak gitu? Jadi namanya Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran nomor 274. Itu Pak Arnold yang nentuin ya? 274 itu 27 April gitu ya. Nah, Wah. akhirnya kita publish buat di kartu nama, ngurus izin perusahaan dan segala macam kita pakai itu. Ya alhamdulillah diterima gitu. Jadi kalau kita ngirim barang, alamatnya itu dengan, terus tetangga-tetangga juga udah mulai menggunakan 274 itu sebagai patokan. Jadi kalau di sini 274, sebelah sana 278, yang sebelah sananya 260 ya gitu. Jadi Mengikuti Pak ya. Padahal sebenarnya isengnya Pak Arnold ingin menuliskan angka sesuai dengan Iya, tanggal lahir sang istri. tanggal lahir sang istri. Dan nggak ada alasan untuk lupa ulang tahun istri. jadi ingat terus. Saya selalu ingat tanggal 27 April gitu ya. Itu rahasianya sebetulnya. Itu rahasianya, keren banget. Begitu cintanya kepada istri. Iya. Tentunya pasti juga memiliki perasaan yang sama bagaimana untuk bisa mempertahankan bisnis-bisnis. Iya. Sampai akhirnya pun Pak Arnold punya bisnis baru yaitu Habasa. Habasa. Habasa itu apa, Pak? Ya, oke, gini. Menarik barusan yang Mas sampaikan ya. Jadi memang perusahaan itu sebetulnya, atau bisnis usaha itu mirip kayak kita berkeluarga juga gitu. Iya. Karena kalau kita lihat, kita berkeluarga itu kan cari pasangan, Iya. jodoh lah gitu ya, jodoh, kemudian kita berkeluarga. Saya pikir perusahaan juga pendekatan saya sama. Jadi perusahaan itu sama lah, kita cari beberapa orang, jodoh, kita buat perusahaan sama, kita melahirkan nanti banyak bisnis-bisnis lain. Iya. Di koperasi juga sama. Jadi di koperasi ini lahir di akhir 2020, di saat memang lagi mengalami pandemi saat itu. Oke, jadi sebelum Habasa ini adalah Pak Arnold mendirikan koperasi. Koperasi, ya. Jadi kami saat itu kan banyak ya teman-teman kita di sini mengalami hal yang sama dengan akibat pandemi ini. Terus kita waktu itu berpikir bahwa oke, bagaimana kita meng-create suatu usaha bersama yang membuat kita survive antar kita semua. Jadi kalau bisa kita berbelanja di antara kita, kita berbisnis di antara kita. Kalau kita punya ada kebutuhan, kita ambil di antara kita, sehingga uang itu tidak jauh kemana-mana. Karena kalau uang keluar kan, yang masalahnya kan sekarang uang masuknya sedikit kan gitu kan. Nah, akhirnya kita waktu itu bersepakat, oke, kita buat koperasi yuk. Karena ternyata badan usaha koperasi ini yang paling cocok dengan rencana itu, dengan kegotong royongan gitu ya, dengan kebersamaan kita semua. Nah, kita buatlah koperasi yang kita namai Koperasi Jasa Harapan Bali Sejahtera. Nah, disebutnya Habasa gitu. Nah, jadi muncullah air mineral. Air mineral ini adalah salah satu unit bisnisnya. Nah, kami ada beberapa rencana bisnis lain, tapi salah satunya untuk di awal tahun 2002 ini kita membuat unit bisnis air minum Habasa. Nah, sehingga siapa kalau ditanya nanti pasarnya? Ya pasarnya anggota koperasi. Nah, jadi air minum ini tidak kita jual bebas ke luar sebetulnya. Memang kita fokuskan ke anggota koperasi. Ya tentunya nanti temannya, anaknya, keluarganya ikut menikmati air minum yang ini gitu. Apakah untuk masuk anggota koperasi dari Pak Arnold itu Iya. boleh ada orang lain? Umum, iya boleh. Masih bisa boleh masuk lagi. Boleh. Jadi Wow. salah satunya ini adalah berharap orang luar tertarik dengan bisnis minuman ini, sehingga dia untuk membelinya dia mendaftar menjadi anggota koperasi. Nah, dia bisa menikmati dengan harga spesial gitu. Wow, menarik banget Pak. Akhirnya dari kita bisa belajar juga menjadi anggota koperasi. Iya. Akhirnya ya itu tadi banyak kita bisa masuk anggota koperasi. Akhirnya kita bisa banyak belajar ilmu-ilmu bisnis di Iya, dalamnya. iya, Ya. iya. Salah satunya adalah Habasa. Habasa Water ini. Kenapa memilih Habasa sebagai air mineral? Iya, jadi memang kan ya itu tadi dua bisnis itu kan itu. Iya. Pertama, apa yang dibutuhkan orang banyak, kemudian kedua apa yang kita kuasai. Nah, dalam kondisi sekarang ya yang ternyata kita lihat adalah oke, kita cari produk yang dibutuhkan orang banyak. Apa itu? Air minum, itu jelas. Hampir semua rumah tangga, anggota-anggota koperasi
pasti minum air galon udah sekarang. Benar. Memang ada sebagian yang masih air masak, tapi sedikit sekali lah. Kebanyakan udah menggunakan air galon. Nah, jadi akhirnya setelah kita diskusi, kita putuskan, oke, kita buat unit bisnis pertama dengan air minum galon Habasa Water ini. Gitu. Jadi inilah produk ikonik pertama kita. Nah, mudah-mudahan sih memang nanti kita ada rencana-rencana bisnis lain ya, unit bisnis sembako, unit bisnis yang sifatnya IT juga ada, unit bisnis umroh travel juga ada. Nah, cuma kan itu bertahap. Tahun ini di awal Februari ini kita launching Habasa Water. Harapannya semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mau bergabung di koperasi Harapan Bali Sejahtera. Gitu. Untuk penjualannya sendiri Pak, apakah menggunakan kanal offline saja atau ternyata juga online? Ya, untuk sementara kita menggunakan kanal offline karena kan ke anggota. Okay. Nah, karena ke anggota kita gunakan kanal offline dan kita juga buat skema agen. Jadi kalau anggota kita kan publishnya 17.000 nih. Nah, anggota 15.000, kalau agen 13.000. Nah, jadi memang akhirnya bisnis Habasa ini bisa dipakai untuk anggota juga untuk berbisnis. Nah, dia memang bisa jual ke tetangganya yang tidak anggota tapi dengan harga publish ya, dengan harga yang 17.000 itu gitu. Nah, kami menggunakan sosial media lebih untuk ke pemesanannya. Jadi kita menggunakan robot gitu sehingga tidak lagi dijawab oleh anggota. Jadi cukup mesin yang jawab. WhatsApp kita gunakan WhatsApp. Jadi anggota cukup masuk ke nomor WhatsApp kami, pesan berapa, dikirim kemana, kapan waktunya, bla bla, nanti dijawab otomatis sama robotnya WhatsApp. Nah, setelah itu kita kirim sesuai dengan permintaan mereka butuhnya kapan. Jadi lebih praktis Pak ya? Jadi lebih praktis. Jadi nggak ada tiktokannya dengan CS lah, nggak ada. Fokus kita ada pesanan, siapin barangnya kirim. Siapin barangnya kirim, udah gitu aja. Tapi ada hal yang saya penasaran Pak, karena kan tadi misalnya bicara tentang channel 11 berdiri karena musibah. Akhirnya menemukan peluang. Ini pun akhirnya didirikan karena di masa pandemi. Itu apakah emang pola yang disengaja itu seperti apa Pak? Ya itu yang saya juga mungkin kadang-kadang kan ide kreativitas tuh muncul kalau kita mendapatkan masalah gitu kan. Kalau kita udah nyaman tuh biasanya nggak ada ide gitu. Nah, jadi ya benar ya bahwa setiap ada kesulitan selalu akan ada kemudahan. Ya mungkin inilah yang Tuhan kasih ke kita. Kesulitan ini diberikan dengan kondisi sekarang. Ya manusia tidak boleh santai, harus tetap berkreasi, berinisiatif. Kalau nggak bisa sendiri, ajak teman-temannya, kita diskusi. Nah, kemudahannya nanti akan muncul. Ya, akhirnya kita bisa melahirkan produk baru lah. Gitu. Saya pikir hampir sebagian besar begitu ya. Jadi tetap kreatif aja, tetap semangat, tetap optimis. Peluang itu selalu terbuka. Bener, sepakat sekali saya untuk itu Pak. Pak, tadi kita udah seseruan bersama gitu kan, bareng-bareng Pak Arnold, kita ngebahas keluarga, bisnis, strategi, dan bagaimana Pak Arnold bisa bertahan, bahkan bisa mendirikan bisnis-bisnis di masa-masa krisis. Keren banget itu Pak. Semoga bisa menginspirasi para Sobat DM yang menyaksikan Dapat Media. Nah Pak, boleh dong Pak memberikan closing statement kepada Sobat DM sehingga nanti Sobat DM pun bisa mengikuti jejak-jejak dari Pak Arnold Makassar Rifai. Iya, Sobat DM, yang penting kita harus tahu diri, itu nomor satu dulu. Tahu diri kita. Anda perlu tahu passionnya apa. Nah, begitu kita kenal diri, kita tahu passion, maka begitu saat kondisi itu lagi down, ekonomi lagi sulit, maka nanti kita akan bisa bergerak sesuai dengan passion kita, dan itu yang biasanya mendatangkan keberkahan bagi kita dan mudah, karena kalau kita menjalankan passion kita maka sesuatu itu akan terasa jauh lebih mudah. Nah, kondisi sekarang memang kondisi lagi sulit ya, tapi ini sebetulnya suatu peluang besar terutama bagi adik-adik yang produktif. Karena banyak sekarang perusahaan, banyak sekarang hotel, banyak sekarang institusi-institusi yang saat ini lagi slow kondisinya, tapi nanti di saat ekonomi mulai membaik, mereka akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja muda, banyak sekali profesional-profesional muda yang dengan semangat yang kuat untuk memajukan perusahaan dengan lebih baik. Jadi saya pikir tetap semangat, cari passion, kenali diri, dan tetap optimis bahwa kesempatan peluang terbuka lebar. Wow, terima kasih. Keren banget Pak Arnold. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan bisa
bersama-sama dengan Pak Arnold seharian ini ya. Nah itu tadi Sobat DM, kita sudah bersama Pak Arnold Makassar Rifai, di mana beliau mendirikan Channel 11 dan juga koperasi bisnis-bisnis lainnya di masa-masa krisis, bahkan benar-benar bisa bertahan dan juga menginspirasi banyak orang. Kita akan ketemu lagi dengan beberapa narasumber lainnya hanya di Dapat Media yang tentunya juga akan menginspirasi dan memberikan banyak banget tips, strategi, dan juga cara-cara bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak kesuksesan dari para narasumber kita hanya di Open The Secret. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga di Instagramnya @dapatmedia, dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Ketemu lagi kita di lain kesempatan yang sangat luar biasa. Bye-bye!